Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan membahas tentang bekal untuk usia 40 tahun. Ini usianya sudah usia mungkin bisa dikatakan lansia ya Ustadz ya, atau menuju lansia mungkin ya kalau 40 tahun ya. Kalau lansia itu kan mungkin 50 ke atas ya Ustadz ya. Ini menjelang lansia atau usianya masih 40 tahun, masih terbilang muda Ustadz. Tapi ada yang mengatakan juga momen yang tepat untuk bisa menyiapkan sebuah kematian, seperti itu katanya Ustadz. Nah, bagaimana Islam sebenarnya berbicara tentang usia 40 tahun Ustadz? Silahkan. Terima kasih Mbak Nada. Berbicara menyiapkan usia 40 tahun, ini tentunya kita berpikir atau berbuat untuk masa depan. Artinya usia 40 tahun itu tidak bisa dipersiapkan kalau dalam bahasa Jawanya ujuk-ujuk. Maka disinilah peran orang tua. Artinya yang kalau mungkin Mbak Nada berpikir menyiapkan usia 40 tahun YBS yang bersangkutan. Kalau saya enggak. Menyiapkan usia 40 tahun sampai usia kematian itu dipersiapkan semenjak bayi, bahkan dalam kandungan. Sebab keberhasilan manusia dikatakan berhasil itu manakala kita manusia itu bisa kembali ke asalnya. Mana itu? Surga. Itu baru manusia berhasil. Manusia sukses. Nah, untuk bisa sampai ke surga itu, bicara persiapan itu adalah seperti dulu pernah kita kaji waktu itu, masalah apa agak lupa aku, adalah orang tua sampai dimulai memilih jodoh, memberi makan yang halalan thayyiban agar mubarakan, dididik dengan pendidikan yang baik, pendidikan agama jangan sampai terlewatkan. Ini. Oleh karena itu, kita mulai saja dari pendidikan anak. Jadi saya tidak berbicara prenatal, itu bukan. Jadi pada waktu kecil pun sudah dibiasakan anak itu untuk zikrullah. Contoh, mau makan ya basmalah, pakai tangan kanan, dengan duduk. Nah problemnya orang tua itu sering memberi makan anak lari-lari diikutkan. Sambil jalan-jalan itu ya Ustaz ya. Bahkan digendong sambil jalan-jalan. Setelah anak bisa berjalan, anak main-main, nasinya diikutkan. Sebab kalau dia duduk nggak mau makan. Kalau bicara makannya nggak salah, tapi bicara pendidikannya, ya adab ya Ustaz. Ya itu. Maka anak harus dididik makan dengan duduk, minum dengan duduk. Ini kelihatannya masalah sepele, tapi ini kita berbicara mempersiapkan bekal masa depan. Amin. Setelah anak itu mulai sadar, mulai tahu bahwa sampaikan bahwa makan dengan duduk itu ajaran agama, ajaran Allah dan Rasulnya. Ini yang kita kadang lupa. Nah, agar apa? Ya agar menjadi anak kita itu anak yang soleh dan solihah. Ini. Nah, jujuk saja ke usia 40. Biasanya orang mengatakan memang kalau 40 tahun itu ya enaknya bilang mau jadi apa ya antara usia 40-an itu. Jadi mau berhasil, mau gagal, ya biasanya di usia itu. Dan pada usia itu biasanya, saya kalau ditanya dalilnya nggak menemukan, tapi ini berdasarkan pengamatan saya. Jadi sampai usia 49-50 itu ya mau jadi apa ya itu. Andai kata terjadi perubahan,
itu biasanya tidak signifikan. Ini. Nah, oleh karena itu kita menyontoh Rasulullah Muhammad SAW. Itu manusia yang dipersiapkan baik oleh Allah maupun oleh pamannya. Nah, ini yang kita komentari di sini, yang kita bicarakan adalah persiapan usia 40 tahun, peran manusia tentunya, Mbak, bukan peran Tuhan. Yeah. Nah, peran Tuhan kita pada tataran ikhtiar, itu usaha, berdoa. Tapi ini yang kita bicarakan peran manusia. Maka anak-anak kita ini perlu kita bimbing untuk maju. Contoh kalau kita sekolah, itu di SMP maupun SD itu kan sudah mulai diajak berorganisasi. Di SMP ada namanya OSIS, di SMA juga ada dengan berbagai macam aktivitas dari organisasi itu. Mungkin ada pramuka, ada Rohis, seni, rohis, dan lain sebagainya. Ini sesungguhnya mulai tampak anak itu mau jadi apa. Contoh, mohon maaf ini jangan sampai salah interpretasi. Anies Baswedan ini usia SMA sudah menjadi ketua OSIS, bahkan menjadi, kalau yang saya baca tentunya, ketua OSIS seluruh Indonesia, karena pada waktu kumpulan pengurus-pengurus OSIS Indonesia itu, artinya kemenonjolan beliau dengan keberhasilannya di Jakarta itu sebagai gubernur ini sudah nampak sebelumnya. Ini begitu juga sudah waktu itu sudah masuk tukar menukar pelajar, tukaran pelajar ya. Iya tuh, ya di Amerika 1 tahun. Ini. Jadi sesungguhnya anak-anak usia SMA itu, kalau kita orang tua, kembali itu peran orang tua, peka terhadap anak-anak kita sudah banyak paham. Ini anak itu mau kemana. Jadi arahnya itu harus ampere perjalanan hidup, orang tua itu harus mengikuti. Disinilah pentingnya orang tua paham terhadap kecenderungan otak atau bakat minat putra-putrinya. Anak kira-kira tidak tahu ya, kita tidak bisa sendiri ya ada minta tolong pada psikolog. Jadi kita mau menjuruskan anak itu nanti di perguruan tinggi mau masuk apa, ini sudah disiapkan mulai SMA. Ini kita bicara mempersiapkan usia untuk bekal ya, untuk masa depan maksudnya Ustadz ya. Nah, setelah nanti selesai sarjana atau usia 22 sampai 25, disitulah mulai berkembang yang sesungguhnya. Jadi sudah fokus. Kalau pada kuliah pasca sarjana itu adalah pada konsentrasi, bukan jurusan lagi. Kalau S1 masih jurusan, tapi kalau S2 sudah konsentrasi. Jadi sudah menuju spesialis. Iya, detail ya Ustadz ya. Detail, nanti sampai S3 doktor juga detail. Inilah yang perlu dipahami dalam rangka menyiapkan usia 40. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.